Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok Zirab. Di sini kami akan menyajikan materi kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum membahas materi, kami memperkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Saya Irawati bersama rekan saya Pia Riki Lestari dan Siti Fauzia. Langsung saja, materi kesebangunan dan kekongruenan akan disajikan oleh rekan saya, Saudari Pia Riki Lestari, dan contoh soal akan disajikan oleh Siti Fauzia. Kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memiliki kedua syarat berikut. Syarat pertama, sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut mempunyai perbandingan yang sama. Syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut harus sama besar. Dua bangun datar yang sebangun. Kedua bangun ABCD dan KLMN di samping adalah dua bangun yang sebangun karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sifat pertama, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu pasangan sisi AD dan KN. AD per KN sama dengan 3/6 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Pasangan sisi AB dan KL. AB per KL sama dengan 3/6 atau 1/2. Pasangan sisi BC dan LM. BC per LM sama dengan 3/6 atau 1/2. Dan pasangan sisi CD dan MN. CD per MN sama dengan 3/6 atau 1/2. Jadi, AD per KN sama dengan AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan CD per MN. Sifat yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Kekongruenan. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun datar yang kongruen. KLMN dan PQRS di atas saling kongruen karena dua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk membuktikannya, mari kita lihat perbandingan sisi-sisi berikut. Sisi KL sama dengan sisi PQ. Sisi LM sama dengan sisi QR. Sisi MN sama dengan sisi RS. Dan yang terakhir, sisi NK sama dengan sisi SP. Contoh soal. Contoh soal pertama. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Tentukan EF. Jawab. Diketahui di gambar bahwa sisi AB itu perbanding dengan sisi DE sama dengan sisi BC per sisi EF. Dari gambar juga diketahui bahwa panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang DE sama dengan 6 cm. Panjang BC sama dengan 15 cm dan panjang EF adalah panjang yang belum diketahui dan kita akan mencarinya. Dari perhitungan ini, 12 dibagi 6 adalah 2. Lalu kita kalikan 2 kalikan dengan EF menjadi 2EF sama dengan 15. EF sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi nilai EF adalah 7,5 cm. Selanjutnya, contoh soal kedua. Diketahui panjang SR adalah 8 cm. Tentukan panjang QS. Jawab. Soal ini berkaitan dengan kongruensi dua segitiga siku-siku.
Pertama, kita tentukan lebih dahulu panjang PS gunakan teorema Pythagoras. PS kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi RS kuadrat. PS kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. PS kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. PS kuadrat sama dengan 36. PS sama dengan akar dari 36 yaitu 6. Kemudian lakukan perbandingan sisi-sisi yang sesuai. QS berbanding dengan sisi PS sama dengan sisi PS berbanding dengan sisi SR. Dari gambar diketahui bahwa QS adalah sisi yang akan kita cari. Sedangkan sisi PS adalah 6 cm dan sisi SR adalah 8 cm. Maka diperoleh QS adalah 6 dikali 6 dibagi 8 sama dengan 4,5 cm. Sekian materi yang dapat kami sajikan mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dapat kita lihat profil-profil penyaji dari kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Tri Kurniawan SSIMPD sebagai dosen pembimbing workshopmatematik.blogspot.com dan mathematicstudycenter.com sebagai referensi, Irawati, Piah Riki Lestari, Siti Fauzia sebagai penyaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.